Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Bapak Rozikin, beserta Ibu Titin Suharni selaku Ketua Panitia. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, beserta rombongan Saudara Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota Blitar, Bapak Cucu Sunarto yang saya hormati, juga hadir di sini Ketua Partai Gerindra Jawa Timur, Saudara Anwar Sadat, beserta Sekretaris Jenderal tadi Sukarisman dan rombongannya. Seluruh relawan anggota kelompok Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia yang saya banggakan. Terutama saudara-saudaraku, para petani daerah Blitar, Jawa Timur dan sekitarnya. Saudara-saudara adalah pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan pangan bagi bangsa Indonesia. Selamat siang, terima kasih atas undangan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini pada siang hari ini diterima oleh saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sudah datang dari tempat yang jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian telah berkorban waktu, tenaga untuk hadir di sini. Karena saya percaya dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu punya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Sekarang kita sudah masuk di musim politik. Sebentar lagi, kurang dari 60 hari adalah hari pemilihan umum. Pemilihan umum adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Republik kita, bangsa kita, pendiri-pendiri bangsa kita merancang dan telah membuat suatu negara yang bersifat republik, bukan kerajaan. Republik. Republik ini artinya yang berkuasa adalah rakyat. Rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat, tapi kedaulatan itu dilaksanakan melalui perwakilan. Rakyat yang memilih wakil-wakilnya.
wakil-wakilnya yang menjalankan kekuasaan untuk rakyat. Jadi, kalau rakyat salah memilih wakil, jangan mengeluh kalau kehidupan rakyat kurang baik. Kedaulatan rakyat itu kita wujudkan tiap 5 tahun, yaitu pemilihan umum. Pada hari pemilihan umum, tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Tidak ada petani dan tidak ada jenderal. Karena satu orang, satu suara. Ingat, di TPS, di bilik, satu orang, satu suara. Tidak ada profesor, tidak ada konglomerat, tidak ada tukang bakso, tidak ada, satu orang, satu suara. Jadi jangan sia-siakan kekuasaan Anda. Jangan sia-siakan kekuasaan yang ada di tangan Anda. Saudara-saudara. Dan pada detik-detik itu, pada menit-menit itu, pada jam itu, ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab, yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Karena itu, saya beberapa saat yang lalu saya menerima dengan penuh rasa tanggung jawab pencalonan oleh 9 partai politik yang tergabung dalam apa yang kita namakan Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai ini adalah, pasti sudah diketahui, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Gerindra, kemudian ada PBB, ada Gelora, ada Partai Garuda, ada Partai PSI, ada Partai Prima. 9 partai tergabung dalam suatu koalisi Indonesia Maju, dan sengaja namanya Indonesia Maju karena kita sebagian besar adalah masuk dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Jadi bisa dikatakan kalau klub sepak bola kita adalah klubnya Pak Joko Widodo. Sebagaimana saudara ketahui, saya selama hampir 10 tahun
Tidak 10 tahun, tapi 2 kali Pilpres saya lawannya Pak Jokowi. Tapi saya ralat, bukan lawan. Saya pesaing, saya rival, tapi bukan lawan. Karena sesungguhnya dari dulu saya kawannya Pak Jokowi. Jadi inilah di Indonesia ini kita bersaing boleh, bertanding sering, tapi tidak boleh menjadi musuh atau lawan. Karena kita semuanya adalah keluarga besar Republik Indonesia. Kita semua adalah bersaudara dan saya percaya rakyat kita semua menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Benar atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu ingin pemimpin rukun? Betul? Rakyat Indonesia tidak suka kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun. Karena itu nanti ya, Mas Trisno nanti. Ya, terima kasih. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan demikian saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kami telah membuat suatu strategi, suatu program yang sudah lengkap. Program ini adalah pertama, melanjutkan semua apa yang sudah dibangun dan dirintis oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, setelah saya masuk ke pemerintah, saya melihat dari dekat, saya menyaksikan dari dekat bahwa kebijakan-kebijakan Pak Joko Widodo, pemerintah beliau adalah semuanya demi membantu dan mengangkat seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling bawah, rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling miskin. Semua program itu arahnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Apakah sudah sempurna? Belum. Pasti belum. Apakah sudah memuaskan semua pihak? Pasti belum. Tapi apakah sudah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia? Pasti sudah. Benar? Sudah merasakan atau belum? Baik. Dengan demikian kami sudah menyusun tim, kami sudah pelajari kondisi bangsa Indonesia, dan kami bertekad untuk melanjutkan semua program-program yang pro rakyat, yang pro membantu rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling belum menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Itu tujuan kita. Selain melanjutkan, kami akan mencari terobosan-terobosan untuk mempercepat Indonesia bangkit, Indonesia menjadi negara makmur, saudara sekalian. Saya di setiap kesempatan, di setiap pertemuan, saya sampaikan di mana-mana bahwa sesungguhnya Indonesia hari ini berada dalam keadaan yang siap untuk melompat menjadi negara makmur. Kita siap untuk melompat menjadi negara makmur. Kekayaan kita ternyata luar biasa. Sudah dijajah ratusan tahun. Sudah dirampas kekayaan kita.
bertubi-tubi sudah sering ditipu dan dibohongi oleh bangsa asing. Ternyata kekayaan kita masih luar biasa, masih berlimpah-limpah, saudara-saudara sekalian. Tetapi sekarang tantangannya adalah apakah kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga kekayaan tersebut, menjaga jangan sampai dicuri lagi. Dan tidak hanya menjaga, bisa enggak kita mengelola kekayaan itu supaya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan kita baik, tapi sekarang masih dinikmati oleh terlalu sedikit bangsa Indonesia. Terlalu sedikit bangsa Indonesia yang menikmati kekayaan Indonesia. Perjuangan saya dari sejak kecil, perjuangan bapaknya AHY, Pak SBY, kami dari sejak kecil sebagai prajurit, kami mengangkat sumpah untuk membela negara, bangsa dan rakyat Indonesia, untuk menjaga kekayaan Indonesia, untuk menjaga wilayah Indonesia dari semua ancaman, agar supaya rakyat Indonesia bisa hidup makmur dalam keadaan sejahtera. Karena itu Pak SBY sekarang turun gunung. Pak SBY sekarang berada bersama saya. Dan beliau menugaskan putranya AHY untuk berjuang bersama saya, saudara-saudara sekalian. Berjuang bersama Gibran Rakabuming Raka, berjuang bersama seluruh koalisi Indonesia Maju. Karena kita ingin, sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita ingin lihat rakyat Indonesia hidup dalam keadaan berkecukupan. Kita ingin membangun negara yang makmur, negara industri, negara yang bisa membuat barang-barang yang hebat. Kita tidak mau jadi pasar untuk bangsa lain. Kita mau mobil Indonesia dibuat di Indonesia oleh putra-putri Indonesia. Kita mau motor Indonesia dibuat oleh putra-putri Indonesia di Indonesia. Kita mau semua produk-produk harus dibuat di Indonesia oleh putra-putri Indonesia. Dan kita tidak mau anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mau nanti kerja hanya dapat UMR. Kita tidak mau. Kita mau anak-anak kita dan cucu-cucu kita hidup dalam keadaan layak dan mendapat penghasilan yang layak, hidup terhormat, hidup dalam kecukupan. Kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang disepelekan oleh bangsa lain. Petani-petani kita harus jadi petani yang terhormat, petani yang modern, petani yang penghasilannya cukup. Jangan pas-pasan terus. Pemerintah Indonesia, kalau saya dan Gibran dan AHY dan semua pemimpin kita akan berjuang untuk kepentingan rakyat kita yang paling bawah, untuk kepentingan petani-petani kita, nelayan-nelayan kita. Kita ingin seperti negara-negara lain. Negara lain, saya lihat sendiri, petaninya pagi bekerja di ladang, datang ke ladang pakai mobil. Habis bekerja, kembali mandi, naik mobil lagi, pergi ke kota. Ini nanti petani-petani Indonesia. Petani Indonesia harus jadi petani makmur. Petani Indonesia sesungguhnya terlalu lama kurang diperhatikan dan kurang dibela.
Padahal tanpa petani bangsa Indonesia tidak bisa merdeka. Karena petani menghasilkan pangan, menghasilkan makanan. Tidak ada negara yang bisa berada, bisa berdiri tanpa makanan. Saya paling mengerti karena saya dulu mantan prajurit. Tentara kalau mau berangkat perang, hitung dulu peluru. Habis hitung peluru, hitung berapa liter beras yang ada di ransel. Kalau nggak ada makanan, bagaimana mau perang? Jadi suatu negara yang tidak punya pangan yang hebat, tidak punya tersedia makanan yang cukup, negara itu sesungguhnya tidak merdeka. Karena itu negara, pemerintah, insya Allah nanti seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan bekerja sekeras-kerasnya agar petani-petani, nelayan-nelayan kita hidup dengan sebaik-baiknya, hidup dengan cukup, hidup sesuai dengan jerih payah yang ia keluarkan. Saudara kalian, pupuk harus tersedia dan tidak boleh banyak tangan. Pupuk harus langsung ke petani. Karena itu sangat penting saudara-saudara punya kelompok-kelompok tani, punya koperasi-koperasi yang saudara harus mengatur, ya. Kelompok-kelompok tani harus saudara atur dengan sebaik-baiknya. Nanti rencananya pupuk itu langsung ke kelompok tani, saudara-saudara sekalian. Demikian juga benih, demikian juga pestisida, semua sarana harus untuk mendukung dan membantu para petani, karena para petani saya katakan adalah pejuang-pejuang, patriot-patriot yang paling depan menghasilkan pangan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau suatu saat para petani mogok, nggak mau ke ladang, bagaimana nanti pangan itu sulit untuk semua rakyat Indonesia. Dengan demikian saya sangat terima kasih dukungan dari masyarakat perhutanan sosial. Ini sangat membesarkan hati saya. Ini membesarkan Koalisi Indonesia Maju. Dari hari ke hari kita menerima dukungan-dukungan dari mana-mana. Di Jawa Barat juga kita dapat dukungan dari lembaga masyarakat desa hutan, dari kelompok-kelompok berturut-turut. Besok beberapa hari lagi saya akan menerima dukungan dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Ini juga pedagang pasar tradisional. Saudara-saudara, kita berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya kalau tidak salah sudah mengirim buku saya, program saya, program Prabowo Gibran untuk saudara-saudara sekalian. Mungkin sesudah acara akan dibagi satu persatu. Oh, sudah terima? Terima kasih. Mohon dibaca dan dipelajari, ya, dan saudara bisa pakai sebagai pegangan, ya kan? Ini adalah peta kita menuju Indonesia makmur. Ya, baik, karena sudah banyak di buku itu, saya sekarang hanya memberi 1-2 contoh saja. 1-2 contoh, ya. Karena saudara sudah saya dengar dari panitia sudah dari pagi di sini, saya kasihan kalau saya terlalu lama bicara. Ya.
Jadi saya menyampaikan dua intisari, ya, supaya bapak-bapak Ibu mengerti. Salah satu kebijakan pemerintah Pak Jokowi adalah apa yang dinamakan hilirisasi. Hilirisasi artinya adalah semua bahan baku, semua kekayaan kita, semua sumber alam kita tidak boleh kita jual murah lagi ke bangsa lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Sumber alam itu tidak boleh dijual murah sebagai bahan mentah. Harus diolah di Indonesia. Ya. Harus diolah di Indonesia. Pabriknya harus di Indonesia. Supaya rakyat kita punya pekerjaan yang baik, supaya nilai tambahnya kita nikmati. Ini kebijakan itu. Jadi bapak-bapak sekalian bisa lihat, ini ada 8 sektor dan 21 komoditas. 21 komoditas. Semuanya ini kita sudah punya petanya, kita sudah punya rencana kerjanya. Semua harus kita olah di Indonesia, semua. Bisa dilihat batu bara bisa jadi BBM, batu bara bisa jadi gas, nikel, timah, tembaga, boksit bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang, untuk mobil, motor, televisi. Saudara-saudara sekalian, kembali ke tadi yang 21 komoditas. Minyak bumi, aspal, perak, emas, sawit kelapa, karet, biofuel, kayu, getah, pinus, udang, ikan, rajungan, rumput laut, garam, semuanya akan kita olah di Republik Indonesia. Sekarang saya beri gambaran lagi, ya. Contoh, nikel. Nikel tahun 2017 masih kita jual mentah. Penghasilan kita 3,3 miliar dolar, 50 triliun rupiah. Tahun 2020 Pak Jokowi keluarkan larangan ekspor. Tidak boleh diekspor murah lagi, harus diolah di Indonesia. Tahun 2 tahun sesudah larangan, penghasilan kita menjadi 33 miliar dolar, 10 kali lipat. 10 kali lipat, 1000% naiknya, 1000% naiknya. Ini yang kita gunakan sekarang untuk membantu rakyat kecil. Ini yang dipakai untuk BLT, ini yang dipakai untuk dana desa, ini yang dipakai untuk membantu masyarakat hutan. Naik 1000%. Kalau nggak ada larangannya Pak Jokowi, uangnya lari ke luar negeri. Tapi ini baru satu komoditas. Kita akan bikin 21 komoditas seperti ini semua, saudara-saudara sekalian. Contoh kedua, saya janji hanya beri 2 contoh. Contoh kedua adalah boksit. Lihat, boksit itu bahan untuk aluminium. Sekarang kita ekspor biji boksit. Kalau robah jadi alumina naik 5 kali. Kalau dirubah jadi aluminium naik 30 kali. Kalau tadi nikel 10 kali, boksit naiknya 30 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nanti kalau kita robah jadi aluminium slab, billet,
naiknya 32 kali. Kalau kita jadikan panel, naiknya 116 kali. Nanti jadi komponen-komponen otomotif, naiknya 198 kali. Saudara-saudara, negara kita akan jadi makmur, saudara-saudara. Masa depan kita baik. Kita harus yakin ini bukan omong kosong, ini bukan janji palsu. Karena tiap pemilu pasti politisi banyak janji, iya kan? Banyak janji, omon-omon, kata orang. Kata orang Indonesia Timur, omon-omon. Omdo, omon-omon doang. Tinggi gunung, 1000 janji. Memang lidah tak bertulang. Itu tiap. Tapi kita hitung secara matematik. Itu baru 2 komoditas. 21 komoditas. Saudara-saudara sekalian, semua pakar di dunia sudah melihat Indonesia sekarang adalah ekonomi ke-16 terkaya di dunia. Ekonomi ke-16. Tapi jangan cepat tepuk tangan. Ke-16, tapi kita belum berhasil untuk pemerataan sehingga semua rakyat menikmati kekayaan itu. Tetapi sebentar lagi kita akan meningkat dari 16 menjadi negara ke-10, dan tidak lama lagi mereka ramalkan kita akan menjadi negara ke-5 bahkan ke-4 terkaya di dunia, saudara-saudara sekalian. Mungkin saya tidak tahu pada saat itu siapa yang akan memimpin Republik. Apakah Mas Gibran atau Mas AHY? Inilah calon-calon yang kita siapkan untuk mengganti saya, untuk mengganti generasi yang sekarang kita siapkan. Pemimpin-pemimpin hebat untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Tetapi kita ingin pemimpin itu nanti pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang tidak bisa disogok, pemimpin yang tidak bisa disuruh-suruh oleh bangsa lain, pemimpin yang akan menjaga Republik Indonesia dan seluruh rakyatnya. Itu yang kita harapkan, saudara-saudara sekalian. Saya berjuang sekarang, saya minta dukungan rakyat untuk melanjutkan perjuangan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi punya gagasan yang benar. Walaupun sekarang nggak tahu saya, sifat orang Indonesia suka menjelek-jelekan atasan, suka menjelek-jelekan pemimpin. Saya nggak tahu itu dari mana ini, apa itu ya, budaya ini saya tidak mengerti. Karena ambisi, karena ingin berkuasa, apa saja hendak dibuat. Saudara-saudara, ada syarat kita menuju tadi. Syarat satu, syaratnya rakyat harus pandai dan berani memilih pemimpin-pemimpin dan wakil-wakilnya yang benar. Nanti jangan datang ada yang iming-iming ini, iming-iming itu. Kalau ada yang iming-iming, terima aja imingannya, ya kan? Iya kan? Kalau ada yang iming-iming uang, terima aja, itu uang kalian semua kok, uang rakyat sendiri kok, iya kan? Nggak usah terlalu terima kasih. Tapi milik sesuai hati nurani saudara-saudara sekalian, saudara-saudara. Terserah saudara milih siapa. Milik sesuai hatimu, sesuai nuranimu, saudara sekalian.
Kalau saudara percaya sama Prabowo, Gibran, kalau saudara percaya sama Koalisi Indonesia Maju, ya tentunya kami berharap saudara-saudara memilih kami. Tetapi kalau ada yang lebih baik silakan ya. Rakyat sekarang, rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohong-bohongi lagi. Itu perasaan saya. Karena di mana-mana saya lihat semua punya handphone. Benar. Semua punya gadget. Punya kan? Saudara-saudara punya semua? Punya. Karena saya mengalami tiap mau jalan semua minta foto sama saya. Saudara-saudara, kesimpulan kita berada di posisi yang sangat baik. Pemilu sebentar lagi, rakyat harus ambil keputusan, kan kita harus hormati keputusan rakyat. Dan marilah kita menyongsong masa depan dengan gemilang, masa depan kita hebat. Dengan itu saya menutup paparan saya hari ini dengan menyampaikan terakhir bahwa salah satu program strategis kita yang sangat penting adalah langkah untuk membantu kaum yang paling lemah, untuk membantu rakyat kita, terutama anak-anak kita. Kita akan memberi makan siang dan minum susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk yang ada di kandungan ibunya. Harus kita beri tambahan gizi. Nantinya anak-anak kita akan pintar, cerdas, kuat badannya. Bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang sungguh-sungguh juara, bangsa yang hebat, bangsa yang bisa dibanggakan. Saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Terima kasih. Saya berharap saudara-saudara dukung Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Soal memilih partai terserah saudara-saudara mana yang cocok. Ada yang cocok warna biru, ada yang cocok warna putih, ada yang cocok, itu terserah. Tetapi perlu mandat Prabowo Gibran, perlu dukungan saudara-saudara sekalian. Perlu mandat dari saudara-saudara. Tolong pulang dari sini, yakinkan saudara-saudaramu semua. Yakinkan tetangga-tetanggamu semua. Yakinkan semua yang bisa kau yakinkan. Saudara-saudara sekalian, saya tutup dengan memberi pantun untuk saudara-saudara sekalian. Panitia, boleh saya beri pantun? Dari Jakarta ke kota Blitar, berjalan santai bersama kawan. Gema PS yang semangatnya tak gentar, mari jemput kemenangan bersama Prabowo Gibran. Pantun kedua, sabar ya, saya hanya punya 18 pantun saja. Hidup rukun bersama tetangga, mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelek-jelekan kita, mari kita joget aja. Terima kasih. Terima kasih dukunganmu. Sekali lagi terima kasih masyarakat hutan sosial, para petani yang saya banggakan. Kalian
patriot-patriot, kalian pahlawan sejati. Tidak ada petani tidak makan Republik Indonesia ini, saudara sekalian. Ya. Saya bertekad untuk memberi kehidupan yang paling layak untuk petani dan nelayan kita, saudara sekalian. Cukup, terima kasih. Saya mohon diri, terima kasih. Dan tolong berjuang terus sampai kita rebut kemenangan 2024 tanggal 14. Terima kasih.